Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Enjoy Modifikasi. Kali ini gue bakal sedikit nge-review kali ya. Nge-review tentang PCX 160 yang gue pakai nih. Nah, nanti bakal gue jelasin juga buat detail-detailnya, pelek, terus pengereman, setang, yang sering pada nanya setang juga. Nah, ini langsung aja, nggak pakai lama ya. Langsung kita review aja. Sebenarnya sih nggak ada yang menarik benda-bendanya, tapi gue gabut aja karena udah gak ada konten lagi gue ya. Nah, kita mulai dari atas dulu deh. Kita mulai dari paketan atasnya. Nah, di sini buat paketan atasnya sendiri, gue di sini pakai stang Jetswell ya. Ini stang gue pakai Jetswell. Ini stang Jetswell, ini yang low ya. Ini stang Jetswell yang low. Terus buat saklar sendiri ini masih pakai standar semua ya. Saklar masih pada standar semua. Terus pengereman juga masih pada standar. Ini masih pada standar 160. Ini hanya ini gue pengereman kiri karena udah gue ganti ke tromol, jadi gue pakai pengereman PCX CBU ya. Ini PCX CBU sebelah kirinya. Nah, terus buat visor gue masih pakai visor standar. Ini cuma dudukan platnya aja gue buka tuh. Dudukan platnya aja gue buka. Terus si Copper speedometer ini udah karbon Kevlar ya. Ini udah jelek tapi ini udah lama. Karbon Kevlar motif tuil. Nah, terus buat ke bawahnya lagi di sini buat pelek ya. Buat pelek sendiri di sini gue pakai pelek PND ya. Ini pakai PND AK55 ya. Ini PND AK55. Ini tubeless ya, tubeless ring 17. Untuk buat bannya sendiri gue pakai ban Maxxis. Pakai ban Maxxis Polans. Ini Maxxis Polans ukuran 60-80 buat depannya. Karena ban depannya itu kalau ring 17 maksimal ukuran 60-80. Kalau pakai 70-80 mentok, kalau pakai 60-90 mentok juga. Nah, itu buat penjelasannya ya. Nah, buat headlamp sendiri di sini lampu gue masih pada pakai standar ya. Di sini kalau lampu gue masih pakai standar PCX 160-nya. Pokoknya masih full standar. Terus di sini buat pengereman sendiri ya. Nah, pengereman depan nih, paketan pengereman depan di sini gue pakai Brembo apa ini namanya? Brembo Vietnam ya, tapi ini yang kopinya sih bukan yang ori. Kalau yang ori ada yang warna kuning gue. Ini yang kopinya ukuran 260. Buat baut-bautnya sendiri, buat plottingannya sendiri, baut disnya sendiri. Di sini gue pakai baut titanium ya. Titanium GR5. Terus buat kaliper sendiri di sini gue pakai kaliper 4P Brembo 4P Big yang satu pot ya. Soalnya kalau yang 2 pot biasa di sini nih si pin buat selang remnya ada 2. Ini gue satu pot. Di dalam rumah juga ada yang 2 pot tapi botnya udah berselek, gampang selek buat di sininya. Kalau yang 2 pot buat pengereman sih enaknya yang 2 pot. Apalagi ada kayak rem anginnya kalau yang 2 pot. Nah, buat depan cuma segitu aja. Buat tengah ya, dek sini gue tengah dekan logo karbon Kevlar, tapi ini udah jelek, udah butut nih. Buat yang minat tuker aja sama standar. Koper sekalian tuker sama standar aja, jelek banget, gue udah males banget ngeliatnya. Nah, buat ke bawah sendiri di sini, nah standar, bang motor lu pendek kok bisa distandarin biasa aja. Nah di sini gue buat standar ini pakai standar ya, standar ori ya, standar ori tapi gue potong. Nah, gue potongnya tuh ini di sini gue potong deh. Tapi ini nggak ada bekas kayak potongan ya. Ini soalnya tukang ngelesnya rapi banget. Buat yang minat standar gue juga ngejualin ya, tapi harganya lumayan sih, 120 buat standar tuh, simple nggak mentok. Tapi ini buat motor ceper-ceper aja ya, mantap pokoknya. Nggak ada las-lasan, nggak kelihatan las-lasan, rapi. Buat kalau distandarin nggak bingung lagi harus nyali celah yang lebih pendek lah, inilah karena motor pendek. Nah, di sini buat boost step sendiri ya udah gua karbon Kevlar. Kemarin kan soalnya motor gua kan full Kevlar ya di sini. Nah, ini sekarang udah gua karbon Kevlar. Ini udah gua karbon Kevlar ya tuh. Jadi sisa cuman ini boost step, dek tengah sama speedometer yang belum gue standarin.
Nah terus cup filter gue udah standar, CVT standar. Gue CVT buat yang nanya bang spek kirian lo apa. Nah kirian gue masih standar full, cuma pulinya gue bubut 13,8, sama roller gue pakai Vario standar Vario 150 ya. Cuman itu aja. Nah buat di belakang, nah di sini gue di belakang buat yang pengereman ya. Kadang yang nggak tahu disangkanya gue nggak pakai rem belakang. Nah di sini gue pengereman udah gue ubah ya. Ini gue pengereman udah gue ubah. Buat pengeremannya sendiri ini pakem enak. Terus buat apa aja yang diperluin kalau mau ngubah si pengereman belakang itu gue estimasiin ya. Gue estimasiin tuh hampir 400.000. Itu 450-an lah. Itu bersih ya udah ya. Tapi itu dibubut, tapi jadi ngebubut, terus paha rem, selang rem, tali rem, deper, kampas, sama mas rem. Nah itu udah segitu, itu pokoknya 4,5 lah budget, siapin budget 4,5 itu udah siap kayak gini. Tuh ini kalau punya gue ya, spek punya gue itu ini tali rem pakai punya Beat. Ini tali rem pakai punya Beat FI 2016. Terus paha rem ini pakai punya Oribit juga, Beat FI 2016 juga. Dalamnya juga sama. Terus di dalam pinhole-nya juga itu pakai punya Vario 150. Nah buat dudukan kampas depannya ya. Nah terus nih bang seret ya bang. Nah buat gua nih tuh, ini lancar banget pelek gua tuh, depan belakang nggak ada seret-seret ya PNP gua tuh. Nah buat si pelek tuh tinggal masuk aja kalau misalnya ini, kecuali kalau misalnya kalian belum PNP, belum di downgrade ya, baru paling nanti di sini kalian kasih bis. Kalau gue jadi rapi tuh, enak dilihat ya, simple. Ini gue copotin juga udah si rem belakangnya. Terus di sini buat knalpot, di sini gue pakai knalpot JRC Kopi CMS. Nah JRC Kopi CMS. Terus buat joknya sendiri ini gue pakai Natong, ini bahannya ori PCX 160-nya gue papras tulang, terus gue ganti pakai Natong. Nah buat body sendiri di sini gue body pakai Orion Sunkins ya kalau nggak salah kayaknya. Buat shock belakang di sini gue pakai shock belakang Aerox ukuran 305 ya. Buat pengen yang ngedengerin knalpotnya, kita langsung coba aja ya. Buat yang nyari knalpot adem-adem, ini gue saranin pakai jersey ya. Karena gue jualan juga. Terus buat emang suaranya gue akuin enak, adem. Tapi gue nggak tahu juga sih kalau polisi, kalau misalnya pakai alat ukur sih, polisinya tahu pakai alat ukur sih biasanya aman, harusnya aman. Soalnya dia kan jarak ukur tuh sebenarnya kalau misalnya tilang itu jarak 1 meter, dia pakai alat, jadi harusnya aman. Tapi biasanya polisi kadang yang penting bubukan udah ditilang gitu loh. Polisi Indonesia nggak mau ribet. Nah buat layerannya sendiri di sini pakai layeran 2628 ya. Ini anti gasruk, motor gue pendek banget udah. Ini jarang gasruk, paling kalau polisi tidur tinggi banget paling gasruk. Nah buat ban belakang itu maksimal 60-80 ya, sama ya. Kalau kalian pakai 70-80 siap-siap aja. Nih jok gue golong guys, itu gara-gara pakai ban ukuran 70-80, jok gue bolong. Ampun. Nah, buat suara ya, buat yang pengen dengar suara nih.
Cukup sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Thank you, dadah.